Halo guys, welcome back. Selamat datang di channel saya ya. Sinau Service Handphone. Kali ini ada kasus ini HP Samsung A20 ini ya. Ini kasusnya nada tidak keluar ya, dering tidak keluar ini. Sesekali muncul, sesekali hilang sendiri ya, sesekali muncul sendiri ya. Ini. Oke, langsung saya eksekusi ya. Langsung akan saya eksekusi. Ya, agar baut-baut dan komponen HP tidak hilang, saya menggunakan ini ya. Jadi kardus bekas-bekas pengiriman barang ya, orderan barang saya. Daripada tidak terpakai, saya pakai untuk menaruh spare part yang saya buka ya, agar tidak tercecer. Ya, untuk cara membukanya itu Samsung A20 ini dibuka ininya dulu ya, tutup belakangnya dahulu ini ya. Pertama buka SIM ininya, SIM tray-nya, kemudian bebas bisa menggunakan ini ya. Dibuka dahulu lewat sini. Nih, buka dahulu. Kemudian setelah ada selah ya, sedikit saja. Setelah ada selah sedikit saja, atau bisa menggunakan ini ya agar tidak tergores ya. Nih. Nah, ini. Ini ya. Biasanya kalau ketika sudah ada lubang celah dikit, saya masukkan kuku saya ya, begini ya. Saya masukkan kuku saya, lalu saya akan tarik seperti ini ya. Agak susah ya, agak lengket ya. Ya, ini kelas lemnya ya. Ya, sudah terbuka. Kemudian kita lepas baut-bautnya ini menggunakan obeng kecil ya. Ini saya modif, saya tempelkan magnet ya. Biasanya bekas speaker HP ya, ada magnetnya, saya tempelkan untuk mengambil ya, untuk mengambil baut ya. Kalau ada magnetnya kita tidak perlu megang ya, dia nanti bisa lengket sendiri. Dan untuk meminimalisir tercecernya komponen-komponen kecil atau tercecernya baut-baut ya, karena komponennya ya, seperti ini kan nempel ya, nih ya kayak gini. Jadi untuk para pemula ya, teman-teman pemula, ketika kalian ada keinginan ya untuk membuka jasa atau menjadi tukang servis HP, itu tidak perlu khawatir ya, karena banyak sekali tutorial para senior ya sudah nge-share di YouTube ya, untuk step by stepnya cara menjadi tukang servis HP ya. Jadi untuk awal ya, pegangan awal, syarat yang harus dipunyai ya seorang teknisi handphone ya, ketika kita mau memulai usaha menjadi tukang servis handphone ya, itu mental yang pertama ya. Mental kita harus kuat ya, harus berani, harus bisa mengambil keputusan cepat ya. Atau misalkan begini, di awal-awal saya membuka counter ya, saya belum sama sekali belum bisa mengenal tentang dunia servis handphone ya. Jadi cerita sedikit ini. Jadi mungkin karena saya di dusun ya, di desa terpencil ya, setahunya orang ketika sudah membuka counter itu
berarti kebanyakan orang menilai yang di situ sudah bisa servis HP juga ya. Jadi apa-apa ada masalah sedikit dibawa ke counter, ada masalah sedikit dibawa ke counter. Jadi lewat itulah saya memberanikan diri untuk mengambil resiko untuk mengiyakan ya, atau menerima jasa servis HP ya. Walaupun di awal-awal dahulu saya mengalami banyak masalah ya, selain beberapa kali saya nombok ya, beberapa kali juga saya kena bully ya di grup-grup servis handphone itu ya. Jadi untuk trik awalnya dahulu saya cari ya, gabung sebanyak-banyaknya grup-grup tutorial servis HP ya. Di situ setiap saya ada masalah kecil saya share di grup, walaupun beberapa kali saya kena bully, tapi saya tetap share di situ ya untuk menambah ilmu ya. Kemudian yang ketiga, banyak belajar di YouTube ya. Di YouTube itu sudah banyak yang share, namun jangan cuma melihat referensi satu video ya, lihatlah beberapa video untuk membandingkan kerusakan. Misalnya gini, karena keluhan misalkan HP Samsung A20 ini ya ada dua macam, misalkan yang satu tidak bisa keluar nada deringnya, dan yang satu tidak bisa keluar juga nada deringnya. Itu kasusnya bisa beda ya, komponen yang rusak bisa beda, tidak sama ya. Jadi banyak mencari referensi untuk membenari ataupun menyervis HP user ya. Ya, ini sudah terbuka. Saya akan tes lagi ya. Mungkin ini cuma lepas konektornya atau bisa saja kotor ya. Dan tentunya kalau Anda sudah berniat dan sudah berani terjun di dunia servis handphone ya, tentunya akan mengalami berbagai macam tantangan ya, variasi tantangannya, dari keluhan konsumen ya, dari tombok ya, dari kasus-kasus HP yang tadinya hidup kita servis menjadi mati ya, otomatis kan kita tombok ya, daripada mengecewakan konsumen. Namun jangan takut ya teman-teman, untuk tombok HP itu biasanya kita tidak mengalami kerugian penuh ya teman-teman. Biasanya untuk misalkan saya servis HP ini tadinya hidup dan menjadi mati ya, dan untuk tarif ongkosnya itu sudah kita perkirakan ya teman-teman. Ketika kita untuk mengantisipasi tombok menombok itu, maka ongkosnya itu bisa lebih besar ya. Misalkan gini, saya servis HP ini, ternyata HP ini mati total ya, kemudian saya carikan mesin lagi dan kemudian hidup ya. Untuk tarif ongkosnya itu bisa menutupi tomboknya kerusakan HP tadi teman-teman, bisa menutupi kerugian ya. Jadi biasanya rugi pun tidak rugi full 100%, biasanya bisa impas ya, bisa balik modal aja, dan bisa saja mungkin ruginya cuma sekitar 10-15% ya, itu pun jarang ya. Oke. Dan yang keempat, ketika teman-teman mempunyai kasus ya, kasus baru, usahakan melihat tutorial dahulu baru mengeksekusi ya. Itu untuk meminimalisir kerusakan handphone yang kita servis ya, untuk meminimalisir bertambahnya kasus ya pada handphone yang akan kita servis ya. Contohnya begini, misal saya dapat servisan lagi Samsung A20 ini misalkan kan, saya belum pernah sama sekali dapat kasus ini, kan otomatis buta ya, belum tahu seluk-beluk isi cara membukanya segala macam ya. Jadi saya sarankan ketika kita mendapatkan kasus baru tipe handphone ya, saya sarankan untuk mencari tutorial dahulu baru mengeksekusi ya. Itu bisa meminimalisir bertambahnya kerusakan pada HP yang akan kita servis ya. Ya, kembali pada topik ya, ini sudah terbuka.
Kemudian ini speakernya ada di sini ya, speakernya ada di sini. Coba akan saya tes, saya pasang kembali. Ini saya curiga cuma kotor atau konektornya belum belum pas atau belum ter. Ya, coba saya hidupkan kembali. Dan servis HP itu jangan membayangkan kasus yang berat-berat dahulu ya teman-teman, karena ini pengalaman saya pribadi. Untuk kasus berat saya sudah tidak tidak mampu, mungkin memang otak saya tidak mampu sana ya, jadi biasanya tidak saya terima ya untuk kasus berat, mengganti IC congkel pasang MMC, IC power segala macam. Di samping itu, menurut pribadi saya, ketika sudah mengganti IC power misalkan kan, itu HP tidak akan lama ya, tidak akan awet ya. Jadi saya kasihan. Nah, saya kasih dengan konsumen ya, ketika dia sudah servis habis banyak namun HP tetap tidak awet ya, itu sangat disesalkan ya, karena biasanya konsumen itu juga berharap dengan biaya yang mahal HP-nya juga bisa awet ya. Namun untuk pergantian IC segala macam, ACP, angkat cetak, CPU segala macam, kalau menurut saya sih itu, menurut saya pribadi, saya belum pernah mengalami sih, saya hindari ya, karena itu biaya ACP segala macam, ganti IC power, ganti CPU, ganti MMC, itu biayanya sangat mahal ya, 400 bisa sampai 700 ribuan ya. Jadi kalau dengan biaya sebesar itu, kalau tidak awet cuma bertahan beberapa bulan ya kasihan ya di konsumen ya. Jadi biasanya saya tidak ambil ya, karena mungkin keahlian saya memang belum sampai ke situ, dan saya sudah pernah mencoba beberapa kali ternyata belum mahir ya. Namun di samping itu, saya kasihan dengan konsumen ya. Prinsip saya begini, ketika konsumen servis di tempat saya, pengen saya dia pulang merasa nyaman ya. Merasa nyaman itu maksudnya hasil servisannya bagus dan bertahan lama ya, karena dia sudah mengeluarkan uang, itu wajib mendapatkan hasil yang bagus ya. Ya, ini tadi alhamdulillah sudah hidup ya, sudah hidup, dan kayaknya ada bunyi ya. Kita tes juga videonya, kita buka videonya ya, apakah ada suaranya. Ya, sudah ada ya, mantap. Jadi ini contoh kasus yang ringan ya. Jadi ketika ada kasus, biasanya untuk kasus tidak ada suara ini bermacam-macam variasi ya. Bisa ada short pada kapasitor, biasanya ada jalur yang putus, biasanya IC power juga kena, pernah juga. Biasanya CPU juga berpengaruh, ada pengaruhnya juga. Jadi ketika ada kasus seperti ini, jangan langsung tembak hal-hal yang berat ya. Kita ikuti step by stepnya dahulu, kita coba menggunakan cara-cara yang ringan dahulu ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Bagi teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk saling membantu, dan mudah-mudahan dengan teman-teman subscribe bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya. Mudah-mudahan bisa saling berbagi dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.